Seniores, balik lagi sama gua Henry. Kali ini gua sendirian aja ya. Gua jadi ditinggalin nih sama si Ben sama si Melvin. Emang di orang tuh. Gua disuruh sendirian doang hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat, hari ini rada berbeda ya. Kita nggak ada review apa-apa, cuman review juga sih ya jatuhnya, cuman lebih kayak ngebahas mobil-mobil BMW tua aja. Sebentar lagi bakal gue panggil teman-teman suhu BMW, nanti gue panggilin semua yang punya mobilnya dan kita bahas satu-satu mobil itu. Oke? Ayo bro. Nah, ini ada Jeremy yang punya E34, yang ini namanya Eta yang E36, dan ini Adi yang punya BMW E30. Nah, sekarang kita langsung bahas aja ke mobilnya satu-satu ya. Nah, ini BMW E34 ya. Tahun berapa, Bro? Tahun 90. Tahun 90. Sini Silo. Nah, ini BMW E34 tahun 90, 520 ya. Non panas. Nah, jadi apa aja yang lo modif di mobil ini? Sebenarnya sih dapat mobilnya lumayan rapih waktu itu. Jadi sebenarnya ini modifnya modif OM gitu sih. Jadi nggak gitu banyak yang diganti. Jadi sebelum ini aja pakai peleknya standar. Oke. Cuma nggak tahu juga jadi pakai pelek Alpina, tapi mobilnya semuanya standar. Dalamnya interiornya standar. Jadi masih standar, fabric ya? Juga standar gitu aja sih. Modifnya lebih ke OM. Ini kalau kalian lihat memang warnanya lumayan jarang. Ini warnanya namanya apa nih? Kashmir beige. Kashmir beige. Warnanya cukup jarang, terus kondisinya juga lumayan jarang nih yang kayak begini. Dipakein velg Alpina jadi manis ya? Manis. Tadinya sempat standaran ya? Iya, standar. Standaran lumayan lama? Lama, jadi sukanya emang standar gitu. Jadi ini mobil ex Euro House, teman-teman. Tuh. Ini mobilnya bekas beli di kita juga. Tapi dia beli mobilnya dalam kondisi standar semua. Sekarang udah pakai velg Alpina, ring 17 ya? 17 ya. Lihat dalamnya ya. Dalamnya masih cakep banget ya. Iya, cuma ini ada ganti setir MTEK doang. MTEK 1 ya? MTEK 1. Sebenarnya setir ini biasa dipasang di E30 juga ya? Iya. Bisa di E30, di E34 ternyata cocok juga tuh. Terus sisanya nggak ada yang dirubah lagi? Sisanya standar sih. Paling pas dapet perapian-perapian kayak... Nah, waktu lu beli mobil ini, ada banyak yang lu rapiin nggak? Sebenarnya perintilan sih, karena mobil BMW tua biasanya pas dapet tuh kayak karet-karetnya tuh nggak rapi gitu ya. Kalau masih bisa diselamatin biasanya cuma kayak dilem, dirapihin gitu. Terus kayak karpetnya beli yang asli lagi. Terus door trim biasanya udah klipnya lepas-lepas, cuma rapi-rapiin gitu aja sih. Kancing gitu aja ya? Iya, kebetulan waktu itu dapetnya lumayan rapi. Kalau kita lihat memang mobilnya masih full original ya semuanya ya. Catnya masih original? Udah siram ulang. Udah siram ulang, tapi warnanya tetap sama. Warna aslinya ya? Iya, dulu sebenarnya pas dapet mobilnya catnya lumayan oke. Cuma nggak perfect gitu liatnya, agak gatal aja jadi disiram akhirnya. Ini kalau kita lihat belakangnya juga
Masih ori semua ya. Wanginya masih Gue. ini ya, ciri khas ya. Wanginya. Dipendekin nggak? Dipendekin. Belakang standar, depan dipendekin. Oh, pakai lowering kit, Ini pakai pot kit, alias potong ya guys. spare pot. Jadi dari 530 punya per. Oh. Terus kendalanya apa tuh? Ngurus E34 ini. Kebetulan sih mobil ini nggak pernah ngerepotin gue. Nggak pernah. Jadi mungkin dari Eurohouse juga mobilnya mungkin udah dicek ya dulu Iya. sebelum beli. Kebetulan gue pegang 2 tahun sih, gue nggak pernah ada masalah mobilnya ini. Paling mobil tua begini pasti constantly terus-terusan ada masalah sedikit-sedikit. Tiba-tiba kayak di jalan, misalnya AC-nya kurang dingin atau ada lah kebocoran oli sedikit di mana, tapi nggak pernah sampai mogok gitu. Iya, nggak pernah sampai mogok. Nah, kalau menurut si Bro Adi sama Bro Eta ini gimana Gimana? tentang E34 ini? Dari siapa dulu nih? Eta dulu deh. Nah, Dari gue. terserah deh dari mana dulu. Kalau menurut gue sih, kalau E34 emang cocokan kayak gini sih, standaran gini. Apalagi yang warnanya kayak gini ya, Iya, ya. kayak non MTEK segala macem, lebih simpel sih menurut gue. Klasiknya lebih dapet. Klasiknya lebih dapet ya. Klasiknya lebih dapet. Malah jadi bagusan gini gitu loh standaran. Iya. Kalau lu pribadi ada keinginan pengen punya E34? Jujur sih kalau pengen sih. Tapi karena gue belum ada nyali nih buat seri 5. Soalnya seri 3 aja spare partnya udah lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Surprise-nya lumayan. Iya lumayan, belum ada nyali ya. Kalau pengen mah pengen. E34 pengen. Modelnya emang masih enak dilihat ya. Enak banget sih, ciri khas banget ya. Iya. Ya. Bulldog kan nih ini Bulldog. panggilannya. Bulldog. Kalau Cakep sih. Bro Adi gimana nih? 11-12 sama Mas Eta ya, jadi emang dari dulu gue liat E34 tuh kayak aduh ganteng banget gitu, cuman masih belum berani karena belum terlalu ngerti, karena awalnya emang main di seri 3 dulu, jadi kayak seri 5 tuh kayak kamusnya beda banget gitu kayaknya gitu. Tapi terus terang aja sih kalau menurut gue mobil ini tuh apa ya, kalau gue punya ini mobil bandel juga sebenarnya. Dengar sih gitu ya, sebenarnya mesin M50 itu cukup bandel juga Iya. hitungannya gitu. Bloknya besi kan. Bloknya besi, jadi apa kalau overheat nggak gampang melenting gitu ya, salah satunya. Terus juga sebenarnya kelistrikan juga jarang bermasalah kayaknya ya, gitu. Dan ini sih emang benar kalau gue punya E34 kayaknya ya inilah patokan gue sebenarnya gitu. Tapi emang nyari yang min condition emang susah ya. Susah sekali. BMW agak asal-asalan orang Iya. ini bawa aja. Soalnya gue inget banget nih, gue zaman kuliah tuh mobilnya sempat harganya 20 jutaan. Sementara E30 tuh masih di sekitar 30-40-an. Jadi sempet kayaknya banyak yang jatuh ke tangan yang salah gitu loh. Gitu. Jadinya Jadi asal pakai doang. asal pakai doang gitu. Akhirnya nyari yang kondisi mulus kayak gini sih udah nyari jarum dalam tumpukan jerami Mesti gitu di ya. rumah-rumah orang kaya zaman dulu Iya, ya. lu cari-cari di Pondok Indah Iya. gitu ya, naik sepeda gitu, intip-intip garasinya atau ke Menteng kemana gitu. Nah, kalau balik lagi ke yang punya mobil nih, ada kendala susah nyari spare part nggak? Jujur kalau buat M50 non vanos problemnya juga dikit, kayak bocor-bocor vanosnya gitu nggak ada kan. Kalau spare partnya banyak banget mobil ini karena memang assembly Indonesia juga kan. Spare partnya banyak banget sih, dan menurut gue murah dibandingin spare part kalian sih. Selama nggak aksesoris sih murah. Iya. Terjangkau lah, nggak murah juga. Iya, terjangkau lah. Tapi kalau misalnya dia kan ini ada generasi M5-nya juga ya, sama kayak M3 ada generasi E36-nya juga ada generasi M3-nya. Barang-barang M5-nya mahal nggak? Mahal banget. Mahal ya? Iya. Dan susah dicari ya? Susah dicari, dan sekarang karena banyak penggemarnya, karena ini nyerempet ke E36, E30 kan penggemarnya jauh lebih banyak. Terus jadi karena mobilnya udah pada mahal, jadi banyaknya juga yang main E34. Terus barangnya 2 tahun belakangan ini sih penggemarnya banyak banget sih. Jadi naik banget ya harganya. Demand. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian misalnya nyari E34 memang susah-susah gampang ya. Jadi nyari juga harus yang benar-benar oke barangnya. Dalamnya juga masih orisinil. Sekarang kita pindah ke E36 lah ya.
E36 ini punya Broeta ya? Ya. Nah, ini mobil sih ganteng banget ya. Dibilang salah aliran, Salah sih. nggak salah juga sih. jatuhnya bagus-bagus juga. Apa aja nih yang dirubah di mobil ini? Sebenarnya sih di mobil dirubahnya nggak langsung kayak gini. Nah. Gue tuh pernah main velg tuner juga. Nah. Jadi gue harus gue harus nyobain dulu nih velg-velg BMW. Ah, Begitu gue udah udah puas. sampai tamat tuh ya. Enggak juga sih. ACS, Alpina gitu-gitu sih. RD juga pernah. Menurut gue pas itu udah gue rasain, udah mentoknya di mana. Gue pengen nih nyoba yang velg apa ya gitu ya. Yang out of the box gitu ya. Out of the box. Nah kebetulan ada velg ini di rumah. Beda PCD. Tadinya ini pakai adaptor. Akhirnya gue pasang. Cakep kan bentuknya. Oke. Ternyata selain cakep bentuknya, gue bawa enak juga, enteng kan velgnya. Nah ke bawah deh sampai sekarang gue nyoba-nyoba LM, CH. Jadi ini lebih enak gitu, lebih enteng soalnya. Terus by the time lu udah pakai ibaratnya udah tromolnya udah double PCD ya. Iya nih gue bolongin sekarang, gue Jadi bubut 10 lubang ya. 10 lubang, Jadi 114 sama. Jadi enak mau ganti-ganti velg apa. tinggal Apalagi gue ganti. pakai stud kan nih, maka bisa pakai laknat. Oh. Kan baut standarnya nggak kayak gini. Iya. Jadi ini nongol nih sekarang. Jadi bautnya baut nongol ya. Baut nongol, nanti itu tinggal dipindahin aja. Oh. Berarti kalau dia pasang velg BMW nggak bisa langsung colok dong ya? Gak bisa, gue harus pindahin buka dulu baut- sih. bautnya ya? Di stutnya itu harus pindahin dulu. Nah mobil ini apa aja nih yang lu ganti dari awal lu dapat sampai sekarang gitu? Kalau yang gue inget ya, gue jujur agak lupa. Soalnya kan gue megang mobil ini kurang lebih 9 tahun. Dia tiap tahunnya ganti-ganti gitu kan. Apa yang gue ganti gue lupa. Kalau buat body sih velg. Terus gue baruin lampu sen. Gue pasang set marker ini. Ini plat number semua berarti? Ya. Plat number semua ya? Lampu depan gue ganti ZKW. Oke. Grill depan gue ganti baru. Oh, wing M3 yang apa? Yang nggak ada lampunya. Karena menurut gue ada lampu di belakang kaca itu udah kebanyakan lampu sih kalau ada lampunya. Nah, Sisanya standar dapat sih. mobil ini MTEK-nya udah begini. bumpernya udah MTEK, berarti udah LE ya ini. LE Kata ya. sebelumnya sih LE. Tapi daleman kayunya dicabut sama dia nggak suka. Oh. Pas di gua juga nggak suka. Berarti udah nggak ada paning-paning di dalamnya, udah nggak ada ya? Apanya tuh? Iya nggak ada. Tulisan limited editionnya udah nggak ada. Itu kan lokal kan sebenarnya. Buatan lokal kan si iya. Penang itu. Kaki-kaki Kaki gue pakai coilover ISC yang straight, terus throat bar depan belakang. Kalau belakangnya itu gue pakai camber kit, karena kalau BMW dipendekin kan dia camber. ya. Gue malah mau gue tegakin. Oh. Gue pasang camber kit, gue tegakin. Biar mepet. Dan enak liatnya kan. Iya. Terus terakhir sama sway bar gue pakai racing dynamic depan belakang. Buat ke handling sih ya. Itu waktu habis pasang sama belum pasang bedanya jauh. Lebih tajam. Oke. Ini Agak lama nih. E36 walaupun pakai velg JDM kelihatannya cakep banget ya. Maksudnya nggak salah juga. Jadi Malah jadi banyak sih. jadi manis. Sekarang jadi banyak. Jadi banyak yang ngikutin malah ya. Gak ngikutin juga sih. Jadi emang tadinya sih lumayan banyak juga yang pakai velg JDM, cuman kan namanya mobil Eropa dia lebih terkenalnya ke single tuner ya. Iya. Jadi Modelnya paling cocok ya. ya ini anti mainstream aja sih kalau kalian mau modif E36. Terus yang gue demen lampunya kayak Iya, beda deh yang ZKW lebih clear kan. lebih clear ya. Garis-garisnya lebih sedikit. Proyektornya juga lebih gede ya. Benar, lebih gede. Proyektornya lebih. Jadi kelihatannya tuh lebih fresh gitu mobilnya. Kalau fog lamp memang sengaja dihilangin. Iya, fog lamp E36 penyakitan ya, sering mati-mati dia pakai masa gitu, gue nggak ngerti. Udahlah, gue delete aja lah. Oh, ini di LED fognya asli. Nggak gue cat aja. Ya. Warna plastik asli. Gimana nih, Bro Adi? Ini sebenarnya apa ya? Zaman dulu ya, 2012 gue pertama kali main BMW gitu. Mas Eta sih udah gonta-ganti velg yang kayak diceritain tadi tuh. Udah Alpina, udah ACS segala macem udah, jadi gue kayak patokan gue kalau velg harusnya jadinya harus beda nih gitu dari Mas Eta. Cuman pas Mas Eta pasang T37 ini menurut gue waktu itu kayak salah satu yang pertama juga sih nyolokin velg Jepang di Euro gitu. Dan Euro JDM jadi. Euro JDM gitu. Dan apa stylenya Mas Eta konsisten sih. Gini terus udah bertahun-tahun nih gitu. Jadi nggak, gue bilang sih nggak apa ya,
nggak ngikutin tren sebenarnya gitu. Emang dulu mainnya begini dari dulunya gitu. Emang jatuhnya manis mobilnya ya. Manis banget sih, kombinasinya pas. Kalau Bro Jeremy gimana nih lihat mobil lo? Toyota. Gue bilang sih ini salah satu E36 yang gue paling suka sih. Terbang ini gue lama-lama. Gue sebelum punya E34 juga gue pengen E36 dan salah satu referensinya tuh dari Mas Eta punya mobil sih. Iya. Menurut gue juga banyak orang bilang mobil silver pelek putih itu agak mati. Cuma di sini dibuktiin. Iya. Semua orang kalau punya mobil silver mau pakai pelek putih kayaknya liatnya mobil ini deh. Tapi kalau menurut gue pribadi sih kalau pelek putih bagus di mobil warna apa aja sih. Iya sih. Kalau menurut gue ya, apalagi pelek JDM gitu. Kalau menurut gue pelek JDM ya harus putih gitu. 37 nggak pernah salah ya? Iya. Salah sih kalau nggak DS pernah Plus. salah. Salah kalau dia kelas. Yang sebenarnya yang salah itu harganya doang T37. Masih banyak yang lain yang lebih bagus ya. Nah, kalau misalnya cari spare part susah nggak mobil ini? Spare part untuk ini kali ya, Spare moving part. kayak gitu ya. Iya. Fast moving ya. Ya. Gampang sih. Soalnya kan BMW di cover kan ya Iya. sama Astra S. Hmm. Jadi lo mau pesan apa-apa baru Masih tuh ada ya? bisa. Masih ada. Masih ada banget. Gampang kita mau pesan. Oh, Lewat eBay pun juga gampang. kecuali mungkin lu nyarinya barang-barang part number gitu mungkin rada susah ya? Enggak juga sih, banyak Atau sih. mahal harganya? Ya, kalau nyari gampang iya. Bayarnya gampang belum tentu. Mahal, benar-benar mahal. Kalau gampang bisa, ada semua. Kayak misalnya bumper MTEK itu sekarang udah mau 20-an seset ya? Iya, karena udah ended kan di sana yang udah Iya. nggak ada baru. Jadi harga bekasnya naik terus. Yang ini, yang cetakannya pun udah mahal sekarang nih. Udah, Yang cetakannya yang plastik ya? iya, Iya. udah 8 jutaan mungkin nih. Iya, soalnya kan yang aslinya juga nggak kekejar kan harganya. Hmm. Jadi dia ikut naik. Nah, bagian interior banyak yang lu rubah gak? Interior paling jok, terus setir. Setirnya pakai apa tuh? Jadi gue pakai MTEK yang non airbag. Soalnya Oh. gue ngincar kecilnya. Kalau Tapi ini kayak yang di E30 berarti? bener mirip, tapi beda ya, yang di 10 nggak bisa di E36. Oh gitu. Berarti ini khusus buat E36? Benar, sama E34 pun beda, dia lebih gede. Oh. Dia kecil nih setirnya. Sama Recaro ya? SR3 ya? Recaro, udah sih paling shift knob, sisanya gue bayarin standar. Nah, shift knob-nya itu lumayan menarik tuh. Shift knob-nya pakai Shift apa? knobnya gue pakai mat Snell buat BMW juga. Dia Oh, Teflon bahan. dia berarti jatuhnya aftermarket juga ya? aftermarket. Tapi bukan single tuner? Bukan, Bukan single tuner? kayak rumah modifikator gitu lah ya di luar ya. Oh. Kalau knalpot nih? Knalpot tuh gue bikin dari tengah sampai belakang tuh stainless. Belakangnya custom, sesuai spek mesin. Oke. Sama header gue pakai Fujitsu. Bikin di mana? Di daerah Jati Bening, di Omat namanya. Omat. Oh. Nah, suaranya lumayan enak ya nih mobil ya. Tadi udah sempet dinyalain, suaranya juga garing banget. Bacot. Terus si Bro Eta ini memang dia punya bengkel Yeah. bengkel ya. Namanya apa? Hapro Garage. Hapro Garage. Ada YouTube-nya juga tuh. Ada YouTube-nya Masih juga. Boleh dilihat nanti Hapro Garage. sepi. Ya? Iya, Hapro Garage. Nah, kerjain apa aja tuh di bengkel? Sebenarnya sih gue lebih ke mesin, kaki-kaki gitu. Semua merek. Semua merek sebenarnya. Semua merek. Karena gue pakai 36 kebanyakan yang datang BMW. Oh, tapi Jadi, semua kiri tuh semua mobil bisa Bisa dikerjain. sebenarnya. Tapi lebih banyak orang nih lagi beresin mesin, gue bawa mobil ini ke bengkel, BM. Gue mau juga dong ini. Gitu. Oh. Jadi Terus, demo car lah ini jadinya. itu lebih ke restorasi atau modifikasi ringan aja? Kayak Dua-duanya ganti bahkan. oli. Kalau mobilnya bagus, bahannya ke modifikasi. Ah, ah. Kalau bahannya kurang bagus, gue saranin restorasi dulu baru modifikasi kalau mau dimodifikasi. Oh.
Lokasinya di daerah mana? Gue di Rawamangun, kalau Apro Garage di Rawamangun, Nah, Jakarta tuh. Timur. Pada yang tinggal dekat-dekat situ boleh tuh. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke E30. E30-nya punya si Bro Adi ya. Ya, saya. Udah berapa lama megang mobil ini? Ini terus terang tuh belum lama. Ini gue baru punya yang ini dari 2017. Ah, Gitu, tapi ini E30 gue yang kedua. E30 gue yang pertama gue bukan punya, dikasih sama orang tua sih, pakai zaman gue SMA, jadi tahun 2000 2001 tuh. udah pakai E30 tuh. Udah pakai 30, tapi Udah keren tuh ya pada zaman nih. enggak sih. Hah? Zaman dulu itu tahun 2000 orang naik mobil 90 kayak anjir tua banget tuh. Oh gitu ya? Mobilnya. Kayak zaman itu tuh yang keren tuh anak-anak tuh pakai Vario. gitu ya. Pakai Vario. M46 kayak baru banget tuh, Baru masih banget. mewah banget, jadi kayak pakai Vario, Estilo gitu. Estilo gitu Iya, tuh iya. kayaknya wah nih anak muda nih mobilnya begitu. Kalau gue pakai E30 zaman dulu kayak babe lu gitu. Mobilnya tua gitu. Nah, ada apa aja nih yang lu udah modif di mobil ini? Ini kan E30 318. Yang modif sebenarnya nggak modif sih, cuman waktu itu gue beli bumper baru, terus dapet bumpernya yang Ini nos Euro. Kayaknya bekas ya, kayaknya bekas. Bekas Tapi kondisinya bagus gitu, jadi list-listnya masih bisa dicopot semua. Cuman dia versi Euro, jadi nggak ada mata kucingnya. Terus di depan ada ini alis mata kucing yang Kame ini. Kemudian ada Lips ya? grill vent ini yang punya 325. Kalau 325 tuh ada oil cooler di belakangnya. Sama lipsnya lips yang style IS gitu. Kali ya sih. Tapi ini fiber sih. Soalnya yang aslinya juga udah goib barangnya. Harganya goib juga. Harganya sebenarnya harga ketaker sih, cuman ongkos kirimnya. Oh. Karena barangnya di Indo nggak ada kan. Iya. Kalau ada juga mesen ke Astra, gue pernah nanya, akhirnya jatuhnya kayak 6 juta, ngapain ya gitu. Sementara fibernya nggak ada, seper-10nya doang harganya gitu kan. Nah, kalau spek velg gimana? Velg ini gue pakai BBS RS 16 in, lebarnya depannya 8, belakangnya 9 gitu. Cuman ini speknya udah custom, tapi masih pakai hardware sama barang-barangnya BBS sih. Oh. Gitu. Tapi lips barrelnya masih ori semua. List barangnya ori BBS, cuman udah campur aduk gitu. Iya, dari seri mana di combine gitu. Tapi emang ini udah setelan harian segini tingginya. Ya, udah tinggi segini, nggak nyusahin gue buat kemana-mana gitu. Polisi tidur masih lewat. Gua Berarti nggak lu pernah cobain lebih pendek lagi nih mobil? Pernah. Jadi ini kan gue pakai HNR, pakai sport kitnya HNR. HNR dia lebih tinggi. Dia ada 2 jari gini. Gue pernah pakai Ibah, dia tuh cuma 1 jari. Jadi ini kayak kalau misalnya kelihatan nih di shoot nih pernah kesamber nih bannya. Oh. Sama ban gitu. Gitu. Saya begitu gue pakai HNR udah aman. Nggak pernah kena lagi. Soalnya dia pakai lips juga, jadi kalau misalnya Iya. terlalu pendek, Oh, terlalu pendek dia yang depannya kemana-mana. bisa nyamber tuh. tengahnya sih sebenarnya nggak terlalu pendek ya. Tengahnya nggak terlalu pendek, cuman karena emang lips IS tuh agak lebih gondrong sih dibandingin lips standar yang cuman 2 sentian gitu ya. Oke. Interior. Interior, gue ganti jok depan gue pakai Recaro LS yang udah di retrim kulit. Terus jadinya jok belakangnya gue samain, gue retrim kulit juga, auto leather. Door trim gue ganti yang tahun 88 gitu kayaknya ya. Soalnya ada bekas lubang buat engkolnya. Udah gitu, kalau interior sih itu aja. Oh, setir gue ganti BBS. Terus gue ada armrest juga Kame. Sama Oh, gua ada armrest nih? Ada armrest Kame, sebenarnya dia aftermarket Kame buat
segala macam mobil sih, cuman kebetulan Universal jatuhnya. sebenarnya Kame itu dia bikin ada yang buat Audi B6, ada yang buat Peugeot, buat segala macam. Iya. Kebetulan ini yang buat E30 gitu. Lumayan susah juga ya nyarinya itu ya. Ya kebetulan gue nemunya lagi lihat internet gitu, Oh. ada Amres nih buat E30 gitu. Tapi kalau aslinya Amres E30 kan harusnya Husqvarna. Iya. Di Amerika pakai Husqvarna gitu. Kalau ini ya mungkin buat Eropanya aftermarketnya kayak gini gitu. Tapi plug and play Plug and play dia cuman ada bracketnya ke ke asbak. bukan ke asbak, ke dudukan jok belakang. Oh. Di bagian belakang dibautin di situ. Iya, iya. Gitu. Tapi plug and play sih langsung kepasang gitu. Sama dashboard gua kasih cover karpet gitu sih, ini dari Aussie. Oh, ini cakep ya. Ya, sebenarnya Eh, buat bantu ngelindungin dari matahari aja sih. iya, soalnya E30 tuh paling sering retak-retak ya. Iya, karena Dia punya bahannya- dashboard. Bahannya kan Soalnya- kayak semi-semi empuk gitu. Ah. Nah, kalau udah kejemur matahari tuh vinilnya kayak malah mulai susut gitu, Iya. terus kayak retak gitu jadi. Kita tanya si Bro Jeremy sama Bro Eta ya, komennya dia tentang E30 ini. Yuk, ini gimana komen lu? Gue suka banget sih E30 ini. Menurut gue era mobil E30 ini cocok banget Timeless. pakai timeless satu Timeless. modelnya, dan peleknya ini Sesuai. period koreksi kayak BBS RS ya. BBS RS emang paling cocok banget di sih. Dan speknya nih keren ya. Peleknya lebar, mobilnya kecil, peleknya gokil. fitmentnya pas ya. Iya. Dan denger dari ceritanya Bro Adi nih, option yang dipasang di mobil ini tuh banyak banget guys. Jadi sampai gardan aja LS di mobil ini. Iya, Oh, jadi- berarti ini gardannya udah bukan dilas ya ini ya? Bukan, Bukan ya. kebetulan pakai LSD dari 318 Tapi IS. emang suka dipakai drift. Enggak lah, tenaganya nggak cukup kok. Bisa sih kalau maksa, paling seputaran set udah gitu habis muter lagi biasa. Nah, kalau menurut Bro Eta gimana nih mobilnya E30 ini? Kalau gue sih jujur gue dulu pernah pakai 30. Pernah? Pernah. Sampai Barengan sekarang sama masih ada? temen. Enggak, udah gue Udah jual. gua jual. Itu pun ditawar. Ah. Laku tinggi lah, lumayan lah. Paling Ngeliat enak begitu ini, ya? ingat lagi jadi pengen lagi, ini ganteng sih. Kurang lebih mirip ya. Mobil gue tuh mirip banget sama ini, pakai lips IS, ini dicabut, ini yang polos, pindah ke, kan harusnya nggak ada sen fender. Oh iya. Jadi ini polos itu pakai sen fender. Iya, 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 iya. Cakep sih mobilnya, kangen lagi gue Iya, 30. iya. Tapi harganya udah nggak kebeli. Part saya juga kayak karet-karet gitu, mahal banget. Sebenarnya susah-susah gampang ya nyari E30 ya. Hoki-hokian. Hoki-hokian ya. Hoki-hokian. Bisa Kalau- jadi gini, lu nyari part itu bisa berbulan-bulan nggak ketemu, tapi Ah. temen lu baru 2 minggu nyari udah ada. Iya. Gitu, suka kayak gitu. Makanya hoki-hoki orang tuh beda. Jadi banyak orang yang bilang nyari piara BMW susah, sebenarnya nggak susah juga ya. Sebenarnya gimana lu rajin-rajin nyari barang aja sebenarnya. Terus Sama harus lu punya banyak kenalan, bisa nanya sana sini ada apa enggak. Ya udah kita duduk aja yuk. Udah lumayan capek nih berdiri. Kita pindah ke sofa aja. Oke, sekarang kita udah selesai bacain satu-satu mobilnya. Sekarang kita pengen nanya sama kalian bertiga ya. Kenapa BMW? Terserah. Jeremy dulu boleh. tadi dulu deh. Ya. Oke. Kenapa BMW? Ya karena tadinya itu yang gue SMA itu gue dikasih mobil sama orang tua gue. Sempat dikasih Fiat. Udah gitu Fiat kan ya you know lah Fiat gitu ya, temperamental gitu. Begitu dikasih BMW itu kayaknya wih, enak ya mobilnya gitu. Dibandingin Fiat ya iyalah kalau dibandingin Fiat kan. Jadinya gue jadi kayak penasaran gitu. Tapi sebenarnya sempat benci juga karena mobil BMW yang dulu dikasih ke gue itu mungkin kondisinya kurang prima gitu. Jadi banyak masalah-masalahnya. Jadi kayak sempat gue pakai tuh sensor TD-nya tuh rusak, terus kayak gue terdampar gitu di jalan. Dan zaman SMA kan bukan zaman orang punya HP ya. Jadi kayak zaman gue tuh kayak anjir kayak terdampar tuh gue nyari telepon umum gitu, telepon minta di tow gitu kan, Ketahuan sama tuh ya. orang rumah gitu kan. Ketahuan umur deh. Tapi emang zamannya beda banget gitu. Iya, iya. Tapi pas gue udah alhamdulillah gue udah kerja gitu, gue ada rezeki,
ya balik lagi gue pengen nembus dosa gue deh. Dulu gue nggak bisa ngerawat mobil itu, gue pengen punya lagi, gue pengen rawat dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak ada emotional attachment aja sih gue sama yang 30 gitu. Jadi mobil ini emang ada memorinya ya, nggak punya memori tersendiri ya. Ada. Oke. Toyota gimana? Kalau gue sih kurang lebih mirip ya. Nah, Mirip banget. ada pakai BMW juga dulu. Dulu bokap pakai dari baru. Oh. Tahun 92 masih M40. Masih ada mobilnya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Untungnya nggak diturunin ke gua. 318 soalnya. Betul. Kurang cocok sama gua. Terus di antara ada mobil di rumah, gua paling senang naik itu. Oh. Itu gua masih TK lah ya. Walaupun belum bisa nyetir sendiri ya tuh. Masih bacil banget. Terus pas udah bisa bawa mobil, gua tadinya nggak langsung ini gitu. Tadinya mobil Jepang lah. Nah. Begitu ganti, terus gue bisa milih sendiri, gue keingat dulu pas kecil, oh BMW ini gue suka nih bentuknya. Tapi apa dari dulu lu suka mobil apapun dengan aliran JDM? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh. Gue suka gayanya simple, terus dibawa ngebut ayo gitu loh mobilnya. Dan dia kan nggak pendek-pendek Jadi banget menurut masih. lu mobil pendek itu harus bisa ngebut gitu ya? Kurang lebih. Enggak juga sih sebenarnya guanya aja sih kayaknya. Kalau gue milih BMW karena itu. Oke. Biar ini. Sebenarnya reasonnya mirip-mirip ya masa lalu. Dulu bokap pernah pakai E90, E60 lebih baru-baru sih daripada mobil-mobil ini. Cuma dari dulu sebelum punya SIM aja tuh nakal-nakal tuh suka bawa mobil-mobil itu. Ya memang BMW bawanya enak banget, beda gitu, kayak driving pleasure tuh nggak bohong menurut gua. Terus dari situ sempat kemarin juga sempat sekolah di luar, BMW tua di luar tuh kondisinya bagus-bagus. Tahu semua. Jadi kayak sering ketemu di jalan, wow gila ini kayak di katalog bagus banget mobilnya. Akhirnya pas sebelum pulang memang udah pengen banget BMW tahun 90-an. Kebetulan gue juga penggemar mobil 90-an sih, mobil Jepang pun juga gue suka tahun 90-an. Jadi sebelum pulang gue beli mobil ini dan ini kagetnya juga pertama kali gue bawa mobil tahun 90 BMW dan nggak emang selalu ada driving pleasure itu, nggak pernah hilang dari BMW. Berarti ada rasa kangen buat nyetir mobil itu ya? Iya. Oke. Terus, nah kalian kan mobilnya semuanya bisa dibilang pendek-pendek semua nih ya, lebih pendek dari standar gitu ya. Apa mobilnya dipakai harian apa cuman misalnya weekend doang atau special occasion doang? Kalau mobil gue sih E30 gue dengan sportif ini gue pakai harian. Pakai harian? Emang gue pakai ke kantor gitu setiap hari dan gak nyusahin sih dengan sport kit kan. Tapi kalau sport kit dipotong nggak tahu lagi deh. Tapi kalau dengan sport kit aja masih aman banget sih buat dipakai harian yang kondisi seperti ini. Oke. Kalau Eta? Kalau gue jujur dulunya pas beli tuh buat harian, mobil ini doang gitu. Tujuannya emang buat harian? Buat harian. Karena bensin kan juga naik turun harganya ya. Kalau pas bensin mahal gue pakai mobil yang lain gitu. Padahal mah pengennya naik ini. Pendek kayak gini sih nggak masalah sih kalau udah tahu selanya. Tapi nggak ada rasa pegel, ini manual nih. Nggak ada. Gue malah justru nyari manual, nggak mau matic. Tapi E36 ini kan lumayan berat kok ini. Kebetulan punya gue enteng, udah gue ganti master nya. Oh. E34. Iya. Jadi dia enteng. Dulu gua emang sempat punya E36 323 juga manual. Itu sih koplingnya. Iya, standarnya memang berat. Anjing bro itu. Itu di luar pun di forum dibahas kayak bisa diakalin gitu. Bahkan kalau pakai flywheelnya agak teknis ya, flywheelnya 330 M46 bisa lebih enteng lagi. Bahkan kayak Yaris. Seenteng itu. Kalau ini masih oke banget buat harian. Lebih ke konsumsi bahan bakar kali ya, nggak worth it ya kalau buat harian. Borosnya ya. Borosnya. Mendingan naik mobil yang lain. Konsumsinya bisa 1718. Bener ya, 17. Tapi kalau segitu masih irit sih sebenarnya. Masih irit. Iya. Berhubung di rumah ada mobil lebih irit kan. Tapi kalau dibanding sama Yaris sih jauh ya. Iya. Ini kalau dibilang
E30 bensinnya mungkin mirip-mirip kali ya sama Em, E36. kalau sehat katanya 1.9 katanya, cuman mobil gua enggak. Mobil gua lebih boros dibanding 6 silinder. Oh iya, Iya, airflow tuh ya. airflow tuh dia tuh udah mulai kok itu. Nah, kalau Jeremy dipakai tiap hari nggak mobil? Dulu rencana dulu sempet dipakai tiap hari sih mobilnya, dan kebetulan kan mobilnya emang nggak terlalu diceperin. Nah, Jadi menurut gue seri 5 ini sih sangat-sangat nyaman. Jadi kalau nyetir ada lubang tuh nggak usah ngerem mobil ini. Iya. Kayak sangat redamannya nyaman dibanding mobil-mobil modern sekarang. Dan settingannya emang nggak pendek kan. Jadi dulu dipakai tiap hari sih. Dan waktu dipakai tiap hari tuh problemnya baru keluar tuh mobil. Nah, sedikit-sedikit nggak sampai mogok, cuma jadi dibener-benerin setelah udah bener semua dan catnya baru. Jadi akhirnya timbul tambah sayang. Jadi sekarang cuma di garasi, bahkan pakainya mungkin 2 minggu sekali, jarang banget dipakai. jadi gitu buat kalian semua yang pengen tahu BMW tua itu bisa dipakai harian apa enggak, ini udah ada buktinya. Si Bro Adi dia pakai harian mobilnya, padahal mobilnya dia paling tua ya hitungannya. Mirip-mirip lah sama E34. Mirip-mirip Iya, lah sama E34 ya. Cuman udah terhitung tua lah ya. Banyak orang kan yang takut kalau misalnya mobil tua tuh mogok apa segala macem. Berarti selama mesin dirawat dengan baik dan bagus pasti aman-aman aja ya. Apa suka dukanya merawat mobil BMW tua? Kalau dari gue sih merawat mobil Sukanya gua. dulu lah. Sukanya ya? Iya, sukanya dulu. Kalau misalnya kita lagi nyari barang nih buat memperbaiki mobil kita, atau misalnya buat improve tampilan atau performance, terus hunting terus dapet, itu seneng sih. Ada Ada, kesenangan pribadi ya. Ada kesenangan pribadi, udah gitu nggak harus mahal juga kan barangnya. Kadang-kadang bisa apa kayak Eta bilang klip kabel gas gitu. Hal-hal yang sepele aja Iya, sih, iya. coba kayak wih mobil gue jadi enak nih, klip kabel gasnya baru gitu misalnya, atau switch AC gue udah bener nih, nyala nih, nggak mental-mentul lagi atau diganjel gitu kan. Yang kayak Nah, gitu itu penyakit sih. E30 tuh ya. Ya, switch AC itu sering Switch rusak. AC ya? Umur lah ya. Umur lah. Terus mahal setengah mati tuh ya. Iya, kalau nggak salah udah 1 jutaan lebih ya. Iya. Switch doang. Switch doang lah. Gitu. Padahal intinya kalau kabarnya lu jumper juga nyala-nyala aja sih. Iya. Kelar sih. Kalau dukanya apa? Dukanya ya karena mobil tua, jadi Suka nggak- ada surprise gitu. selalu akan ada surprise gitu. Tapi surprise itu juga apa ya? Selama kita pakai mobil ngerawat dan merhatiin gitu, tiap nyalain dengerin dulu nih ada suara aneh nggak ya gitu. Lu bakal bisa sikapi kerusakan itu lebih awal gitu. Udah bisa precautions-nya ada gitu. Jadi lu belajar mobilnya itu dari lu belum punya mobilnya sampai lu punya mobilnya jadi otodidak ya? Kurang lebih gitu lah. Dan sekarang kan kayak forum-forum luar negeri juga accessible gitu kan, dan knowledge-nya banyak sekali, nggak susah gitu, nggak perlu harus ke bengkel. Kadang-kadang lu buka forum aja, cari tahu isu lu bongkar ada ratusan thread yang bahas hal yang sama dengan solusi yang macam-macam. Jadi nggak perlu takut sih kalau menurut Ada gue. YouTube juga segala macam. Ada YouTube juga tuh lebih enak lagi, bahkan step by stepnya untuk perbaiki ada gitu. Oke. Eta gimana Eta? Kalau gue sih pasti lebih banyak sukanya ya. Nah. Karena dari gue milih mobil aja udah gue yang aneh gitu. Gue pilih tahun tua. Berarti kan gue nyari masalah kan. Iya. Justru masalah itu kadang sukanya gitu loh. Gue Oh. problem solve-nya apa nih gitu. Jadi emang lu suka nyari gara-gara gitu ya? Iya, suka nyari gara-gara gue. Udah bagus-bagus mobil muda, pilih yang tua kan. Kalau gue lebih banyak suka ya sih, jadi gue ngoprek terus lah. Makanya gue ada bengkel tuh karena itu. Karena gue Karena lu suka emang mungkin kayak Mas Adi juga suka ngoprek kan. Rata-rata dia ini gitu sih, suka ngoprek ya. Ya. jadi emang lu dasarnya emang suka Suka Ngoprek ngoprek gitu ya. Justru kalau udah mentok nih, kita nyari sendiri. Kayak apa ya yang kurang ya? Gitu, sampai segitu. Tapi duitnya yang kurang ternyata. Mobilnya kurang, duitnya kurang juga ternyata. Tunggu bulan depan gitu. Tunggu bulan depan, tunggu gajian dulu, belanja lagi. Kalau dukanya paling ini ya, pakai mobil tua gini kita kadang-kadang jadi berlebihan gitu di jalan. Kayak takut banget nih sama motor, parkir nggak rapet. Maksudnya di mall kita nggak rapet-rapet nih parkirnya, jadi berlebihan lah menurut gua. Soalnya begitu dari nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa tuh keselnya setengah mati. Oke. Kalau mobil tua sih gitu ya.
Terus ada kejadian yang lo paling menyebalkan gitu ya selama lo pakai ini mobil? Untuk apanya nih? Kayak- Problem dari mobil. kayak tiba-tiba mogok di jalan gitu lagi dipakai. Kalau mogok sih jujur belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Problemnya malah lucunya mobil gue pernah dicuci Ah. sama supir gue. Nyucinya nanjak, Ah. nanjak ini. Jadi airnya tuh masuk ke ecu, Ah. nggak bisa nyala mobilnya di rumah. Oke. Ternyata air masuk ke ecu, gua cek ecunya, untungnya baru di soket doang. Ah. Problemnya itu doang sih, kalau di jalan mogok enggak. Soalnya gue prepare pas ngambil mobil ini baru pertama ngambil, gue turun mesin setengah, belum kenapa-napa mobil. Oh. Buat aman aja gitu. Memang sengaja lu turunin setengah biar Biar mesinnya fresh. iya, biar enak aja gue pakai tenang. Tapi enaknya lu punya bengkel sendiri jadi lu bisa kerjain sendiri. Iya benar. Walaupun kadang kalah sama mobil customer sekarang. Mobil sendiri udah jarang dilihat sekarang. Oke. Jeremy gimana? Gue mirip kayak Eta sih, gue banyak sukanya daripada dukanya. Soalnya gue orangnya demen ngulik, demen ngoprek. Ngoprek sih terbatas ya, yang gue bisa aja, cuma gue demen ngulik gitu. Kalau senengnya punya mobil kayak gini tuh constantly selalu ada aja kan masalahnya sebenarnya. Nggak mungkin kayak ya jarang mobilnya tuh perfect gitu. Jadi kalau Sabtu tuh selalu ada aktivitasnya. Kayak kita pergi ke bengkel ini. Justru malah kan bener kayak Bro Eta juga, kalau udah habis tuh ada rasa kayak bingung, jadi pengen beli mobil lagi. Kalau juga kalau nggak pakai BMW tua, pakai mobil lebih baru, biasanya pikirannya kayak mau ganti velg, pengen CPR-in, pengen ganti knalpot, apa segala macam aneh-aneh audio. Tapi kalau ini kita lebih nge-refresh mobilnya constantly terus, kayak AC-nya kurang dingin mungkin, kaki-kakinya perlu di-refresh setiap berapa tahun. Jadi seru sih, dan menurut gua kalau orang yang nggak suka ngulik dan pengennya mobil perfect jalan tuh sebenarnya kurang cocok punya mobil Yang kayak gini. yang nggak bisa nikmatin prosesnya mungkin ya. Iya. Jadi nggak rusak dikit udah kapok gitu ya. Makanya BMW banyak yang kapok kan? Banyak yang kapok. Banyak yang kapok karena penyakitan kan? Iya. Jadi gitu aja. Paling terakhir pertanyaan, gue mau kasih kalian ini aja sih. Kayak misalnya apa sih pesan-pesan lo orang buat anak-anak yang baru mau mulai main BMW atau mobil tua lah. Kalau dari gue sih, kalau mau main mobil tua apalagi BMW ya sih sabar satu. Sabar dan ya. Jangan gampang juga percaya kata orang. Lu kalau zaman sekarang tuh lebih baik lu buka forum, belajar dulu sebelum nanya orang gitu. Karena kalau gue perhatiin juga, kalau nanya orang kadang-kadang jawabannya salah, terus lu main percaya aja juga bukannya bener mobil lu. Takutnya malah arah perbaikannya ke arah yang nggak bener gitu kan. Iya. Coba aja dipelajarin dulu masalahnya apa, buka forum luar negeri, jangan takut. Belajar bahasa Inggris juga ada Google Translate yang nggak susah lah gitu, yang kayak gitu-gitu. Ya bisa ketemu semua sih masalahnya. Intinya rasa ingin tahu itu harus besar tetap ya. ada, Harus besar ya. Dan jangan nyerah nyari partnya, pasti ada gitu. Jangan semua dia kalah-kalin gitu. Iya. Pasti ada barang penggantinya itu yang sesuai. Dari Eta. Kalau gue rada-rada mirip nih jawabannya sama tadi. Jadi lo lebih baik ini cari tahu dulu. Misalkan lo mau ngambil 36, lo cari tahu dulu nih penyakitnya apa, problem isunya itu apa gitu. Lo pelajarin dulu sebelum lo beli mobilnya. Terus kalau udah beli mobilnya, lebih baik lo benerin dulu, jangan modif dulu. Soalnya banyak nih yang modif mogok. Iya. Jadi lebih baik mobilnya sehat dulu, baru lo modif. Kalau saran gue sih itu. Kalau Jadi- modif sih terserah mereka ya, mau diapain bebas sih. Jadi utamakan mesin kaki-kaki ya. Mesin Ya mobilnya kaki-kaki. layak jalan lah, harian Ya. tuh pasti bisa. Jadi udah semuanya udah bisa dibilang nyari sempurna, baru ke arah modifikasi. Iya benar. Soalnya kan kondisi makin kesini makin tua dong mobilnya. Iya. Mungkin kalau dulu masih agak lumayan bagus. Kalau sekarang Soalnya makin mobil udah dimodifikasi juga pasti ada aja bener. problemnya ya. Pak ini aja masih berlanjut gitu loh. masih ada aja. Rawat jalan terus. Iya rawat jalan terus. Nggak rawat inap. Nggak rawatin apa, rawat jalan aja. lampu gitu ya. Oke, dari Dirim. Kalau gue sih sama, harus research itu paling penting sebelum beli mobilnya.
Sama yang kedua mungkin jangan dengerin orang kayak lu modif mobil atau punya mobil E30, E34, E36 tuh stylenya harus gini, tapi lebih fokus ke personal sih. Kayak kalian mau modifnya apa itu terserah, nggak perlu dengerin orang kan. Harus modif tuh harus kayak Bro Eta pakai pelek Jepang ya kan, kayak itu udah murtad, cuma masih ya terserah dia sebenarnya mobilnya mau kayak gimana. Jadi intinya mah sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang penting enak dilihat mata aja ya. Iya. Bijaknya nggak ada yang salah ya. Dan nggak ada yang salah. Dan Bijaknya. ini sih mobilnya dianggap seperti teman personal sih. Kadang-kadang suka diajak ngobrol, soalnya kalau rusak lagi minggu depan rusak Tapi lagi. lu nggak disangka orang gila ngobrol Kan nggak ngomong cuma sendiri aja dalam mobil ya, ya, dalam hati lah. Tapi ini ngomong jadi ketahuan ya orang gila ya. Tapi Karena gue juga sih. kalau kayak gitu jadi timbul sayang sih, jadi nggak kayak oh ini rusak lagi pengen dijual aja nih mobil gitu. Ya udah, jadi udah ya, udah cukup lama juga kita ngobrol. Itu aja. Udah kita bahas semuanya. Paling jangan lupa di follow Instagram kita, di like juga lu YouTube kita, di subscribe, di share sama di like, di komen juga. Kalau ada masukan yang kurang-kurang juga silakan. Saya Henry pamit. Ada Bro Jerry, Bro Eta sama Bro Adi juga. Kita semua pamit. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah spek, tolong dimaafkan. Kita semuanya hanya bisa ini aja ya, sebatas yang kita tahu aja ya. Ya udah, oke. Thank you semuanya udah nonton.